Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengalaman pelanggan secara online. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desa Putra dengan NPM 2141122 dari kelas manajemen gabungan 21. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu introduction. Pengalaman pelanggan online mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan dalam berbelanja secara virtual. Pelanggan menikmati kenyamanan dalam menelusuri produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dari kenyamanan rumah mereka. Proses pembayaran yang lancar dan aman dilengkapi dengan pilihan metode pembayaran yang beragam, memperkuat pengalaman positif mereka. Layanan pelanggan yang responsif dan efisien turut berperan aktif penting. Dukungan yang cepat dan komunikasi yang jelas membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan mereka dengan efektif. Pengiriman yang tepat waktu dan kebijakan pengembalian yang jelas juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan. Selain itu, aspek keamanan data dan privasi, ulasan produk yang terpercaya, serta kesesuaian antar ekspektasi dan produk yang diterima memainkan peran kunci dalam membentuk pengalaman pelanggan yang positif. Kendati demikian, tantangan seperti keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian produk dengan deskripsi online bisa mempengaruhi pengalaman pelanggan secara negatif. Perusahaan yang memperhatikan terus meningkatkan aspek-aspek ini mampu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan. Yang pertama ada perencanaan situs web. Perencanaan situs web mencakup langkah-langkah penting seperti menetapkan tujuan, mengidentifikasi audiens, merancang struktur informasi, memilih platform, desain responsif, mempertimbangkan SEO, perencanaan konten, dan uji coba sebelum peluncuran. Fokus pada pengguna dengan desain yang intuitif dan pengalaman yang baik, perencanaan yang matang memastikan bahwa situs web Anda memenuhi kebutuhan pengguna, berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, dan dapat ditemukan dengan mudah di mesin pencari. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan kinerja situs web setelah diluncurkan. Yang kedua ada memulai proyek pengalaman digital. Memulai proyek pengalaman digital memerlukan pemahaman yang mendalam tentang target audiens, tujuan proyek, dan teknologi yang akan digunakan. Mengikuti awalnya adalah penelitian mendalam tentang kebutuhan pengguna yang diinginkan, identifikasi audiens yang akan dijangkau, lakukan analisis pasar, dan buat profil pengguna untuk memahami preferensi dan masalah yang ingin mereka selesaikan. Setelah itu, tetapkan tujuan proyek secara jelas dan rinci. Pilih teknologi dan platform yang sesuai dengan kebutuhan. Mempertimbangkan fleksibilitas, keamanan, dan kebutuhan integrasi. Pastikan tim proyek memiliki keterampilan yang sesuai dan tentukan roadmap atau rencana yang terinci untuk pengembangan pengujian dan peluncuran produk digital. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan proyek dan memperbaiki serta meningkatkan pengalaman digital yang disajikan kepada pengguna. Selanjutnya, menentukan persyaratan situs web atau aplikasi. Menentukan persyaratan situs web atau aplikasi adalah langkah awal krusial dalam pengembangan proyek digital. Pertama, identifikasi tujuan utama dari situs web atau aplikasi tersebut. Jelaskan secara rinci fungsi, fitur, dan kebutuhan inti yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, definisikan pengalaman pengguna yang diinginkan. Tentukan cara tata letak, navigasi, dan interaksi yang diharapkan oleh pengguna dalam menggunakan situs web atau aplikasi Anda. Selanjutnya, pastikan untuk menetapkan persyaratan teknis seperti platform yang akan digunakan, sistem operasi yang didukung, keamanan, kinerja, dan kebutuhan integrasi dengan sistem lain yang jika diperlukan. Selain itu, sertakan persyaratan non-fungsional seperti kecepatan loading, responsif terhadap berbagai perangkat, dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar tertentu. Terakhir, pastikan keselarasan antara persyaratan bisnis, kebutuhan pengguna, dan kemampuan teknis dalam sebuah dokumen persyaratan yang komprehensif. Dokumen ini akan menjadi panduan untuk pengembang dalam membangun yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, mendesain pengalaman pengguna. Mendesain pengalaman pengguna melibatkan pembuatan antarmuka yang intuitif dan menarik bagi pengguna. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, pembuatan wireframe untuk menentukan tata letak, navigasi, dan fungsionalitas, serta penguji prototipe untuk memvalidasi pengalaman yang diusulkan. Proses desain juga memperhatikan responsif terhadap perangkat,
kecepatan, dan konsistensi desain. Desain yang efektif tidak hanya memprioritaskan estetika, tetapi juga fokus pada kenyamanan pengguna, kejelasan informasi, dan kemudahan pengguna untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan dan efisien bagi pengguna aktif. Selanjutnya, mengelola dan menguji konsep. Mengelola dan menguji konsep melibatkan langkah-langkah krusial untuk memvalidasi ide dan memastikan keefektifan sebelum implementasi penuh. Ini termasuk membuat prototipe atau mock-up konsep yang dirancang, kemudian mengumpulkan umpan balik dari pengguna, atau melalui uji coba secara internal. Melalui proses ini, evaluasi terhadap pengguna terhadap konsep dilakukan untuk menilai kejelasan, keterpahaman, dan keterimaan pengguna. Pengelolaan konsep yang memungkinkan perbaikan sebelum implementasi penuh, menghemat waktu dan sumber daya. Uji coba ini membantu memastikan bahwa konsep atau ide yang dipilih memiliki potensi untuk memenuhi tujuan yang diharapkan dan memuaskan kebutuhan pengguna secara efektif. Selanjutnya, pemasaran eceran online. Pemasaran eceran online melibatkan strategi untuk mempromosikan produk atau layanan secara digital kepada konsumen individu. Ini meliputi penggunaan platform e-commerce, media sosial, iklan online, dan konten yang relevan untuk menjangkau target audiens. Strategi pemasaran yang efektif melibatkan optimasi SEO, penggunaan kata kunci yang tepat, analisis perilaku konsumen, serta personalisasi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Memahami tren pasar, membangun kepercayaan melalui ulasan pelanggan, dan memberikan pengalaman berbelanja yang mulus adalah kunci dalam mencapai strategi pemasaran eceran online yang sukses. Selanjutnya, promosi situs dan membangun lalu lintas. Mempromosikan situs web melibatkan strategi untuk meningkatkan lalu lintas pengunjung. Ini meliputi penerapan SEO yang efektif dengan kata kunci yang relevan, konten berkualitas, dan optimalisasi teknis situs. Pengguna media sosial dengan konten menarik dan berbagai informasi yang berguna juga membantu memperluas jangkauan. Kampanye iklan online, baik melalui Google Ads, media sosial, atau kampanye afiliasi, juga berperan dalam meningkatkan eksposur situs, membangun hubungan dengan pengaruh, atau berkolaborasi dengan situs lain untuk backlink juga dapat mendukung peningkatan lalu lintas situs dan memperluas audiens yang terjangkau nantinya. Baik, yang terakhir, penampakan kualitas layanan pada e-loyalitas. Kualitas layanan memiliki dampak signifikan pada e-loyalitas pelanggan. Pengalaman yang positif, responsif, dan efisien dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap merek atau platform digital. Layanan yang berkualitas membangun kepercayaan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat hubungan jangka panjang. Dan solusi cepat terhadap masalah interaksi yang ramah, serta kejelasan komunikasi berkontribusi pada pembentukan loyalitas yang kuat. Pelanggan yang puas cenderung kembali melakukan pembelian yang ulang, dan bahkan merekomendasikan kepada orang lain, sehingga kualitas layanan yang baik merupakan aspek kunci dalam mempertahankan e-loyalitas yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.